Hari ini ada banyak sekali netizen yang menawarkan kepada Bobby agar istrinya atau Kahiyang itu bisa dikelola bersama. Emang ada-ada aja netizen gitu, dan saya gak ngerti bagaimana seorang perempuan atau Kahiyang bisa dikelola bersama. Mau dikelola apanya? Apanya yang mau dikelola gitu kan? Kan nggak bisa ditambang gitu ya, nggak ada gunungnya juga gitu kan. Apa ada? Dan bahasa-bahasa atau komentar-komentar yang disampaikan oleh para netizen ini mungkin itu bermula dari sebuah video seorang warga yang saya curigai dia adalah orang Aceh yang kemudian berkomentar sangat keras sekali terhadap Bobi Nasution dan keluarganya gitu, dan kemudian dia meminta atau menawarkan agar istrinya Bobi gimana kalau dikelola bersama gitu ya. Itu yang kemudian membuat banyak orang nampaknya punya komentar yang serupa atau setuju dengan abang-abang Aceh yang komentar sangat keras sekali itu, dan kayaknya dia jengkel banget gitu ketika pulau-pulau yang sebelumnya merupakan hak atau wilayahnya Aceh itu kan kemudian digeser atau dipindahkan secara kekuasaannya, secara kewilayahan menjadi wilayah Sumatera Utara atau di bawah kewenangan Bobi Nasution. Jadi warga Aceh nampak nggak terima sama sekali gitu, dan kemudian ya sampai muncullah ucapan-ucapan gimana kalau istri lu kita kelola bersama. Boleh nggak kita kelola bersama katanya. Dan saya sudah nonton videonya karena ini juga di-share di IG-nya Bobi Nasution. Memang pernyataan-pernyataan yang disampaikan si abang-abang ini itu keras sekali, sangat menjengkelkan sekali. Kayaknya emosinya tuh nggak terkendali sehingga ya muncullah semua sumpah serapah dan nama-nama binatang. Ya, saya ngelihat dan ngeri sekali, dan saya nggak ingin untuk nge-share di platform YouTube ini, tapi ya kalau kalian pengen lihat aja di Instagramnya Bobi Nasution. Emang keras sekali, dan tapi uniknya dari apa yang dia sampaikan gitu, itu dia justru mendapatkan dukungan dari banyak orang. Jadi meskipun makiannya udah kemana-mana, nama-nama binatang lah, PKI lah, ternyata ini malah didukung sama banyak orang. Banyak orang setuju kepada abang-abang yang marah kepada Bobi ini gitu. Yang menganggap bahwa memang apa yang dilakukan sebenarnya bukan yang dilakukan oleh Bobi, ini kan perkaranya si Tito Karnavian Kemendagri gitu ya. Tapi ini orang-orang nggak terimanya kepada Bobi Nasution karena pernyataannya itu memang tidak masuk akal dan melecehkan. Karena dengan bahasa gimana kalau 4 pulau itu kita kelola bersama, ya itu memang tidak bisa diterima oleh semua masyarakat Aceh. Kita tidak membenarkan makian-makian yang disampaikan si abang-abang TikTokers atau entah dia siapa namanya gitu ya. Kita nggak membenarkan ketika dia memaki gitu ya, atau kemudian coba melecehkan Bobi Nasution dan keluarganya dan bilang gimana kalau istri lu kita kelola bersama, itu kan ya melecehkan ya. Tapi di sisi lain ternyata memang secara logis orang-orang justru malah setuju dengan pernyataan yang seperti itu gitu kan. Ya ketika ada orang emosi luar biasa dan tidak terkendali dan kemudian menganggap pernyataan-pernyataannya itu melecehkan, sebenarnya itu persis sama seperti yang dilakukan oleh Bobi di hadapan awak media. Ketika dia bilang bagaimana kalau 4 pulau Aceh ini kita kelola bersama, itu persis atau serupa atau sama levelnya ketika ada orang mengajak atau menawarkan kepada Bobi agar istrinya atau Kahiyang juga bisa dikelola bersama gitu. Itu setara. Cuma mungkin Bobi tidak memahami itu semua gitu. Ya karena orang yang sudah mengambil ini kan 4 pulau ini kan milik Aceh gitu. Terus kemudian diambil dipindahkan ke Sumatera Utara. Setelah diambil dan dipindahkan, warga Aceh nggak terima. Tapi Bobi berkomentar seolah-olah udahlah kita kelola bersama aja. Ya kalau dengan logika yang seperti ini, mending kita nyuri aja gitu. Ya kalau misalkan kita nyuri saham BCA atau nyuri uang di BCA gitu kan, kita curi habisin tuh. Nanti ketika BCA protes gitu ya, terus kita tawarin gimana kalau kita kelola bersama. Itu bang
menjengkelkan memang gitu. Emang nggak tepat sama sekali dan logikanya itu nggak ada gitu. Dan ya Bobi Nasution yang kemudian emosi dengan pernyataan warga atau netizen, ya seharusnya dia menyadari bahwa memang pernyataan dia itu menjengkelkan juga, itu sama menjengkelkannya. Ya Bobby sendiri mungkin ya emosi gitu karena dia dimaki-maki, ya marah itu, tapi ya begitulah gitu. Apa yang dilakukan dan disampaikan oleh Bobby, meskipun tidak memaki, meskipun tidak dengan bahasa-bahasa kasar, tapi ucapan dia yang mengajak agar 4 pulau Aceh itu dikelola bersama dengan Sumatera Utara, itu sangat-sangat melecehkan, menyakitkan sekali bagi banyak warga Aceh. Ya nggak tahu gitu, Bobby menyadari ini atau enggak. Ya, jadi apa yang dirasakan oleh Bobby ketika istrinya dilecehkan atau istrinya diajak untuk dikelola bersama, ya seperti itulah perasaan warga Aceh ketika Bobby berkomentar. Bahkan ketika Bobby muncul, itu warga Aceh itu mungkin udah muntah-muntah. Itu persis sama kalau Bobby bilang, wah ini soal harga diri gitu ya, keluarga atau istri itu soal harga diri yang harus kita bela sampai titik darah penghabisan. Sama gitu. Warga Aceh juga merasakan hal yang sama. Wilayah mereka itu ya soal harga diri. Jadi ketika ada orang atau Bobi Nasution menawarkan untuk dikelola bersama, ya orang marah gitu. Ketika harga dirinya diusik, ya mereka nggak punya pilihan lain gitu. Jadi, ya tapi nampaknya ini tidak disadari oleh Bobi. Entah kebodohannya yang nggak ketolong, atau dia sendiri tidak memahami apa yang dirasakan oleh banyak orang dan dia tidak bisa introspeksi diri gitu. Karena ketika ada orang Aceh, orang netizen kemudian menawarkan atau meminta agar Kahiyang dikelola bersama gitu, tidak hanya miliknya Bobi tapi bisa milik orang lain misalkan gitu ya. Itu kan sebenarnya adalah sebuah kemarahan yang harus dipahami oleh Bobi gitu. Bahwa ternyata ada orang marah nih gitu ya. Tapi yang disadari atau yang dirasakan oleh Bobby cuma perasaan marahnya sendiri. Dia tidak mau memahami perasaan orang lain. Dia cuma jengkel sekali dan nampak ingin mencari perhatian atau ingin mendapatkan pembelaan dari netizen atau pendukungnya. Makanya kemudian dia posting unggahan atau video warga Aceh itu di Instagramnya gitu. Dan nanya, ini enaknya diapain katanya. Bukannya mendapatkan pembelaan, netizen malah setuju. Benar juga itu banget ya. Kahiyang kelola bersama aja. Ya Bobby mungkin. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, dan juga budaya. Menarik sekali penyampaian dari Bung Alifur Rahman ya soal 4 pulau Aceh ya yang konon katanya akan diserahkan menjadi milik Sumatera Utara. Ya, gubernurnya adalah Bobby ya. Saya juga nggak terlalu paham bagaimana ceritanya ini, tetapi yang saya ketahui ya ini memang sudah sejak lama milik Aceh. Secara jarak pun ya lebih dekat ke Aceh daripada ke Sumut. Tapi ya itu tadi, bisa-bisanya Kemendagri ya ada ya putusan ini itulah gitu ya. Padahal sudah jelas ya kita mendengar juga penyampaian dari Gubernur Aceh, yaitu pulau itu 4 pulau itu punya kita, itu milik kita. Jadi tenang-tenang aja lah, tenang-tenang saja, itu tetap punya kita kok. Ya itu santai sekali ya Gubernur Aceh mengatakan itu. Jadi maksud saya di sini adalah bukan soal pulau itu, tapi pernah tidak ketika mengambil sebuah keputusan, memutuskan dan lain-lain, pernah tidak ditanya rakyat? Ini bukan perihal pulau atau apa itu ya, tapi ini soal rakyat yang nantinya bisa jadi gaduh karena persoalan ini. Jangan sampai mengadu domba rakyat Aceh dengan rakyat Sumatera Utara ini.
ya. Kalau kita melihat Aceh kan daerah istimewa, ya. Kok bisa-bisanya Kemendagri melakukan hal itu? Siapa lagi itu yang menggugat? Bayangin, udah sejak lama itu milik Aceh, Bobi jadi gubernur, ada yang gugat juga. Aduh, saya nggak tahu bagaimana ceritanya bisa begitu ya. Tapi saya rasa saya juga sudah bahas di video saya sebelumnya. Ya, nanti teman-teman boleh cek saja lah ya di komentar-komentar atau mungkin di ya, video yang saya upload di channel ini. Saya rasa saya sudah pernah bahas terkait hal itu ya. Nah, tapi di sini saya coba membahas kembali ya. Tadi sebetulnya sudah banyak sekali penyampaian dari Saudara Alifur Rahman ya terkait hal ini, sudah menjadi pemahaman baru dan pemikiran informasi baru kepada kita. Nah, kita melihat ya, Bobi ya, ya semacam ya minta pembelaan atau apa lah gitu ya. Tapi malah ramai menghujat. Saya lihat juga judulnya tuh, Bobi mengemis, endingnya malah banyak yang menghujat. Nah, benarkah itu? Coba kita lihat di komentar ini ya. Gimana nggak dihujat? Hanya bikin gaduh negara. Sudah kasus tambang lah, sekarang mau kacaukan lagi kenyamanan di Aceh. Kalau gue presiden, gue sudah pecat orang-orang tuh yang buat onar sekaligus kirim ke planet baru biar mereka berkuasa di sana. Sama juga seperti Pak Tito Karnavian. Jadi banyak orang mengatakan dipecat aja, copot. Itu juga orang-orangnya Jokowi katanya gitu. Ya barangkali ada hadiah-hadiah atau apa. Seperti isunya kan itu hadiah dari Jokowi ke Bobi katanya ada. Tapi ya udah ditanggapi juga sih ya, nggak gitu juga konsepnya gitu ya. Tapi ya ada juga yang memikirkan hal-hal seperti itu. Kemudian begini ya ucapan warga yang katanya Serambi Mekah memalukan. Aceh saja jauh sekali dari agama ya. Si Bobi kena mental, malunya sampai mau bunuh diri. Sama dengan ya, makanya jadi manusia jangan rakus. Persis si Mulyono rakusnya. Si Tito yang buat gaduh, si istri Bobi yang mau dikelola bersama. Waduh, abang Ese, nggak bahaya tak? Ada Pak tambang dan gunungnya, makanya si abang Aceh itu minta kelola bersama. Sungguh keras abang Aceh itu, sungguh sudah tidak terbendung marahnya abang Aceh itu. Jadi ya memang ada sesuatu yang diperebutkan di sana. Ya nggak mungkin orang berebut atau sampai apa kalau tidak ada yang diperebutkan di sana. Ya pasti ada. Sumber daya alamnya itu pasti ada di sana, makanya diperebutkan itu ya. Tapi bagaimanapun kan tetap juga sama-sama milik Indonesia. Kenapa sih diperebutkan? Kan begitu. Jadi saya nggak habis pikir juga ya. Atau nanti ada sesuatu atau apa gitu ya. Hal-hal yang mungkin kalau misalnya ini jadi bagian daripada Aceh, bagian daripada Sumut, ada sesuatu yang makin istimewa atau bagaimana, saya nggak terlalu tahu juga soal kesana ya. Kemudian mungkin aset Aceh tidak sebanding dengan pendapatannya, makanya dia mau kerjasama mengelola Pulau Aceh yang asetnya bisa membeli kampungnya. Gitu. Benar, hujatan itu sama artinya dengan ucapan Bobi tentang dikelola bersama. Perampasan pulau itu juga harga diri. Mana bisa milik orang dikelola bersama? Ya, marahlah dia. Dikelola bersama. Iya kayak Bobi ini semacam mungkin aja ya ini kayak kalian nggak mampu mengelola itu, kelola aja di bersama. Orang seperti itu tuh agak atau apa gitu ya. Bayangin punya orang mau dikelola bersama, orang itu juga boleh mengelola itu kan begitu ya. Aduh. Coba dasar gila duniawi, keluarga Mulyono, Jokorup, sombong dan rakus-rakus. Astagfirullah ya. Kami rakyat Indonesia bela kebenaran rakyat Aceh. Selamat hak kalian dari tipu-tipu muslihat. Ya mungkin itu saja lah ya. Ini macam-macam penyampaian teman-teman kita ini. Kalau teman-teman juga punya pendapat lain boleh silakan sampaikan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Salam dan sampai jumpa.